Ya, saudara-saudara, kita berjumpa kembali ya. Beberapa hari lagi sudah mau Lebaran 2024. Semangat terus teman-teman, puasanya semoga lancar. Amin. Oke, video kali ini saya mau berbagi ya dengan jadi video ini untuk pemula teman-teman yang mau belajar ngecat atau restorasi mobil ya, bodinya, bagian bodinya, apakah itu motor atau mobil. Nah, saya akan berikan contoh ya di sini. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman ketahui kalau kita mau ngesol atau ngecat mobil itu atau motor ya, pada bagian-bagian tertentu itu ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ini saya akan kasih penjelasan aja supaya teman-teman nanti bisa punya gambaran ya, kira-kira kalau kita mau ngesol tuh kayak gimana sih tahapannya. Nah, ini saya akan jelaskan bahan-bahannya apa aja yang kita perlukan, terus dari awal tuh dari mana sih memulainya ya kan gitu. Jadi saya akan jelaskan ya teman-teman, simak terus videonya sampai selesai. Oke, jadi di sini saya akan berikan contoh ya. Ada dua contoh saya akan berikan. Satu, kita akan adakan perbaikan pada bumper seperti ini. Ya, ini bumper kan. Nah, ini kita mau ngesol nih, ceritanya bumpernya. Bumper belakang ya. Lalu di sini ada satu pintu yang kita mau sol juga. Ya, saya akan kasih dua contoh ya, teman-teman ya. Oke. Kasusnya di mobil ini tuh tadinya penyok di sini. Awalnya ya, penyok di bagian bawah sini penyok nih. Nah, penyok masuk karena mau ketabrak mungkin ya. Nah, jadi tahapannya adalah kalau ada penyok, nah penyoknya kita rapihin dulu. Kalau dia penyok di bagian pintu seperti ini, kita buka door trim ya. Jadi ini backlighting kita copot nih. Nah, nanti kita pukul dari dalam sampai dia rata. Tentu kita menggunakan alat-alat khusus, misalnya palu khusus buat ketok, dan juga jidar dan beberapa alat yang lain ya untuk dia lurus. Untuk tahu lurusnya kita masih pakai jidar di sini ya. Dan perhatikan bahwa ini mobil ada beberapa bagian yang bisa dibilang ada nutnya. Ini kan nut nih, garis nih. Nah, jadi ini harus tegak lurus ya. Lalu ada bagian yang belok ya. Jadi nanti di sini tuh kita bisa gunakan pada saat dempul, kita bisa pakai gergaji kayu, dia bisa melengkung kan, dia fleksibel. Nah, itu kalau misalnya kita mau, intinya si bodinya ini harus kita ketok dulu sampai dia rata semaksimal mungkin dapatnya. Apa tujuannya? Supaya pada saat dempulnya cukup tipis aja, jadi mobil diketok masih tetap enteng ya kan, jadi dempulnya nggak tebel-tebel. Lalu setelah proses itu selesai, tahapan berikutnya apa sih? Tahapan berikutnya adalah kita, karena ini kena dempul semua ya, dari ujung sana sampai ujung sini kan kena dempul, kita mesti naikin epoksi, namanya epoksi ya. Dia ada hardenernya tuh epoksi ya. Bisa pakai merek apa saja, tapi standar itu bisa pakai Nipe ya, bisa beli seperempat atau beli setengah kilo atau beli 1 kilo sesuai dengan kebutuhannya. Lalu pada saat selesai kita dempul, kita amplas, terus kita epoksi ya, kita harus tunggu sampai dia kering ya. Oke. Lalu misalnya teman-teman mau menyiapkan bahan-bahan nih, bahan-bahan apa saja sih untuk kita gunakan pada bodi mobil ini ya, bahan-bahannya apa saja. Yang pertama, teman-teman boleh siapkan dempul ya. Nah, kalau saya biasa menggunakan dempul merek Alfa seperti ini ya. Ini ukuran 1 kilo, harganya sekitar 35.000 sampai 40.000 ya. Kalau di tempat saya semahal-mahalnya 50.000 deh ya kan, sesuai kebutuhan aja. Lalu teman-teman juga harus siapkan dempul odol seperti ini contohnya. Nah, ini kita sebutnya dempul odol ya teman-teman. Nanti dia warnanya tuh kayak gini, abu-abu gini. Nah, kalau pakai ini tuh kelebihannya apa sih? Kelebihannya seperti ini, saya akan jelaskan ya. Misalnya teman-teman mau coba kita ke depan ya, kita ke sini. Saya teman-teman mau ngesol bagian sini nih. Nah, ini kan ada yang baret-baret nih kan, dikit-dikit nih ya kan. Nih baret dikit-dikit gini ya, ya ada bergores kan. Kalau kita langsung cat, tetap dia akan kelihatan goresannya kan gitu. Jadi supaya goresannya nggak kelihatan, kita bisa pakai ini ya, bisa pakai dempul odol. Ini harganya 35.000 segini ya. Ada yang merek lain juga, bagus juga ya mereknya. Nah, kelebihannya pakai ini, kalau udah kita giniin ya, itu nggak usah epoksi lagi, bisa langsung naik cat. Kalau misalnya kita hanya ngecat di sini saja ya, itu kita nggak usah dasarin, langsung aja cat aslinya kita naikin ya. Paham ya teman-teman? Itu yang kita perlukan. Lalu untuk amplasnya berapa sih yang kita perlukan, nomor-nomor amplasnya. Nah, ini saya jelaskan ya.
Di sini ada amplas nomornya, sebentar. Ini kan 24 nih, 240. Ya, satu lagi itu ada yang nomor 120 ya. 120 itu kita boleh gunakan pada saat kita selesai dempul. Bisa pakai 120. Baru kita bisa gunakan ini setelah 120 ya. Untuk lebih dihaluskan lagi, dan kemudian kita setelah selesai kita pakai 240 ini, kita boleh naikin epoksi. Kalau memang mau epoksi seperti pintu tadi kan. Nah, lalu begitu epoksinya sudah kering, kita bisa gunakan amplas 600 nih, seperti ini. Nih, jadi epoksi udah kering kayak gini ya. Kan udah kering nih epoksinya. Nih. Ya kan, baru kita bisa amplas menggunakan amplas 600. Ya, nanti setelah selesai amplas 600 itu baru kita boleh lakukan cat dasar. Kalau panelnya gede-gede gini kan harus didasarin dulu. Ya, kalau langsung naik cat asli itu boros bahannya. Karena kalau untuk mobil-mobil seperti ini, dia kalau pada saat kita mau bikin cat, jadi catnya itu nanti saya jelasin lagi. Teman-teman kalau mau bikin cat ya, boleh lepas tutup tangki bensinnya kalau bisa dibuka, bawa itu contoh ke bengkel khusus untuk pembuatan cat oplos ya. Nanti kita buat, kita samakan. Kalau nggak bisa juga bawa mobilnya, nanti dia akan samakan warnanya. Karena ini kan konteksnya kita mau ngesol kan ya, bukan cat satu body. Nanti begitu warnanya sudah sama, kita beli catnya yang PU ya, itu harganya lumayan ya. Tapi dia pasti ketemu warnanya. Kalau yang oplosnya pinter. Paham ya teman-teman? Kalau untuk dasaran bebas mau pakai cat yang merek Dana Gloss atau Nipe nggak apa-apa, karena itu dasaran. Lalu kalau untuk warna seperti ini ya, ada baiknya kita dasarin dulu pakai silver. Nih, kita kan ada mau ngecat ini nih. Ini hampir kena satu pintu nih semua nih. Kalau hanya ngecat sedikit takutnya dia jadi belang atau berpulau ya. Jadi nanti ini kita boleh naikin cat dasar dulu pakai warna silver dasarnya. Seperti itu baru kita bisa gunakan cat originalnya setelah beberapa saat sudah mulai kering. Lalu ada satu amplas lagi yang kita gunakan terakhir. Nomornya 1500 seperti ini atau 2000 ya nomornya. Apa sih tujuannya? Selesai pengecetan ya, habis kita ngecat, selesai cat kan masih kasar di sini. Nah, begitu di sini sudah selesai kita cat dia kasar, nanti setelah hasil kita selesai pengecatan dan pernis, kita boleh amplas pakai 1500. Apa tujuannya? Supaya kita buang kotoran yang menempel. Nah, jadi kita amplas pakai 1500 ya. Itu udah selesai ya, selesai pengecatan, selesai pernis pakai amplas 1500 ya. Nanti dia kotorannya akan hilang di sini karena kita kan ngecatnya kan di outdoor bukan di indoor, tidak pakai ruang oven kan ya. Nanti dia akan jadi butek dulu tuh pakai 1500 pakai air ya. Nanti tahapan terakhir adalah kita menggunakan kompon. Kompon tuh kompon putih. Jadi seperti itu tahapannya teman-teman. Lalu kalau kita mau ngesol seperti ini, kan kita ngesol hanya segini nih. Nih bumper yang sini ya. Nih. Kalau kita udah pakai double odol kayak gini, ya ini kita ngecat nih. Ya, nggak usah dipoksi lagi, langsung cat aja karena yang baret-baretnya udah ketutup sama double odol. Lalu untuk kita mau ngecat di bagian seperti ini kan antara fender depan sama bumper ya. Ini kan nempel nih. Kadang-kadang kalau cat opos itu dia pasti sedikit banyak ada perbedaan. Jadi nanti caranya adalah kita nyolong, ya ngecat di sini, kita nyolong lewatin sedikit ke sini nih. Ya, apa tujuannya? Supaya nanti dari sini ke sini tuh dia nggak belang. Nanti pernisnya juga satu kali. Jadi misalnya teman-teman mau colong segini nih kan, colong segini nih ya. Dari sini satu jengkal misalnya kita mau colong segini misalnya. Nah, jadi cat sini baru kita pernisnya dilebihin sampai kemari. Ya nanti terakhir pernis itu kita bisa semprot pakai tinder. Jadi sambungannya tuh nggak kelihatan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan udah bisa dipahami ya. Jadi untuk bahan-bahan terserah teman-teman mau pakai bahan apa saja bebas. Nanti bisa ke toko cat. Ya, tinder yang kita gunakan adalah tinder bisa pakai Impala, bisa pakai PU, bisa pakai HG ya. Tapi kalau untuk finishing terakhir pakainya pernis dan tindernya khusus ya. Jadi kalau bisanya kita mau beli mereknya seperti contohnya ya. Kita mau beli mereknya tuh Lux ya seperti ini. Nah, ini harus oven ya, PU ya. Nanti ada hardenernya kan. Nah, nanti ini untuk pernis terakhir dan tidak boleh encer. Kalau pernis itu tidak boleh encer sekali ya, jadi harus pas. Lalu supaya tidak gagal pada saat pengecatan, tidak boleh angin kompresor itu dia tekor. Jadi angin kompresor itu harus selalu stabil. Ya teman-teman ya, kalau dia kekecilan anginnya nanti dia jadi kulit jeruk.
Ya seperti itu. Apalagi mau pernis ya. Harus anginnya tuh kencang. Jadi artinya pakai kompresor yang besar dengan tekanan angin yang cukup. Dan jarak pengecatannya tidak boleh terlalu dekat antara spetnya. Ya harus agak jauh segini, kira-kira 1 jengkal kurang dikit. Kalau terlalu dekat nggak boleh. Lalu bukanya agak lebar spetnya. Jadi keluarnya dia besar. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya hanya menjelaskan saja, tidak saya praktekkan, tetapi lebih kurang seperti itulah kira-kira gambaran aja buat teman-teman pemula. Kita gunakan dempulnya apa, tinernya apa, udah saya jelaskan bagaimana tahapannya, sedikit teori kita belajar ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menontonnya dan selamat berlebaran. Jangan lupa subscribe teman-teman. Thank you, bye.